Shalom, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan malam hari ini? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya sempurna turun atas kita. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, glory Jesus, haleluya. Kita ambil bagian dalam Great Commission atau amanat agung. Jadi kalau boleh Bapak Ibu share live ini ke kontak Facebook Bapak Ibu sekalian, biar banyak orang dipermuliakan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dan tentu kita sendiri menjadi kesukaan Tuhan karena kita melakukan amanat agung, memberitakan Injil. Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya TikTok, boleh, tidak ada masalah, nikmati karunia Tuhan itu. Tapi jangan lupa Injil harus tetap diberitakan, keselamatan terus tetap diselamatkan, disampaikan, dan kepada segala makhluk kita akan beritakan Injil kebenaran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan share. Baik, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan malam hari ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Malam hari ini Kau izinkan kami bertemu kembali dalam komunitas live Facebook Back to the Bible. Kerinduan kami adalah kami di-encourage oleh firman-Mu. Kami mendapatkan equipping surgawi. Kami mendapatkan pengertian-pengertian surga. Sehingga hidup kami terarah presisi dengan kehendak Tuhan. Kami punya tujuan, kami punya goal, kami punya cita-cita. Tentu semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Berkati kami semua, baik yang ada di rumah, di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan jamah dan tolong kami. Biarlah oleh firman-Mu kami yang lemah Tuhan kuatkan, oleh firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, oleh firman-Mu kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Berkati sarana prasarana yang kami pakai, jaringan wifi, data yang ada. Di dalam nama Yesus, setiap gangguan intimidasi yang coba-coba mengganggu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berbicara atas kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemarin saya memimpin satu ibadah, dan dalam satu kesaksian ada seorang ibu yang menceritakan di tetangga tidak jauh dari rumahnya ada seorang ibu yang sudah umur setengah baya, sekitar 35-40 tahunan, saudaraku, mengakhiri hidupnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan melompat dari jembatan yang tinggi ke sungai yang besar. Hasilnya tentu yang bersangkutan meninggal. Ketika diusut, ketika coba ditanya, ketika coba digali, ujungnya adalah keputusasaan. Tidak adanya punya pengharapan. Bahkan kalau ditarik benang merah, tujuan hidup yang sesungguhnya itu bias, sehingga yang muncul adalah putus asa. Malam hari ini tema renungan Back to the Bible adalah purpose, tujuan, goal setting, pencapaian yang ingin kita capai. Alangkah lelahnya kita berjalan ketika kita tidak punya tujuan. Alangkah capeknya kita hidup ketika kita tidak punya sesuatu yang ingin kita capai. Alangkah konyolnya kalau kita membangun rumah tangga tetapi tidak tahu mau dibawa kemana rumah tangga yang kita bangun. Alangkah sia-sianya waktu yang kita gunakan untuk pelayanan kalau kita tidak tahu tujuan apa kita melayani dan mengapa kita melayani. Makanya malam hari ini kita kasih tema khusus purpose, tujuan.
Dan tentu ending semua purpose yang ada atas hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab apapun tujuan hidup kita, pada akhirnya harus berkenan dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Yuk sama-sama berkata dengan saya yang di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik. Saya harus punya tujuan hidup. Saya harus punya tujuan hidup. Kalau Anda menjadi seorang marketing tanda kutip hebat tapi tidak punya tujuan, engkau hanya menikmati hasil tetapi tidak tahu tujuan hidupmu kemana. Anda mungkin seorang pendoa yang hebat, seorang pendoa yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ada intimacy, tetapi tidak tahu tujuan untuk apa engkau berdoa. Enggak ada gunanya, semuanya sia-sia. Betul? Mari Bapak Ibu, malam hari ini sebelum kita buka firman Tuhan, saya tanya dan tolong kalau boleh dijawab di dalam hati saja. Pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk tujuan apa aku diciptakan? Pernahkah dalam hubungan intim yang saudara bangun dengan Tuhan, saudara bertanya, Tuhan, untuk apa aku ada di dunia? Untuk apa engkau menciptakan aku? Untuk apa aku ada? Saudara nggak bisa bilang begini, ya saya ada, memang saya harus ada, ini sudah takdir, ini sudah nasib. Orang yang demikian tidak akan punya tujuan hidup. Saudara jangan bilang begini, Pak, saya diciptakan, ya bagaimana lagi? Nggak bisa saya tolak untuk menemukan bumi. Oh tidak. Tuhan punya rencana yang indah atas saudara. Tuhan punya agenda agung atas hidup saudara. Dan saya mau katakan, penciptaan Tuhan atas kita luar biasa. Ikuti perkataan saya yuk, sekalipun saya tidak bisa mendengar. Ikuti perkataan saya. Kejadianku itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Terus katakan demikian, makanya aku spesial di hadapan Tuhan. Kita buktikan, buka yuk Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Purpose, tujuan, destiny. Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, made in heaven. God created us. Tuhan dengan tangannya sendiri membentuk kita. Karena Alkitab berkata apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya ulangi sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan kebetulan Tuhan menciptakan kita, bukan karena Tuhan iseng membuat kita, tetapi ada agenda, ada rencana, ada blueprint. Kalau saudara baca nanti di rumah Yeremia 1 ayat ke-5, sebelum kita terbentuk dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah mengenal kita. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan telah saudaraku, menyucikan kita. Bahkan Yeremia 1:5c berkata demikian, dan engkau telah kutetapkan menjadi nabi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wow, so amazing God in our life. Sekali lagi saudaraku, kenapa Tuhan ciptakan kita? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Sampai di sini saya harap semuanya mengerti dan boleh berkata amin. Pertanyaannya adalah, apa kalau begitu tujuan hidup kita, Pak? Apa tujuan hidup kita? Ibu bapak, opa oma, kakak adik, om tante, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ingatkan, ada satu quote yang bagus. Orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, saya ulangi sekali lagi,
Orang yang tidak mempunyai tujuan hidup sama seperti kapal tanpa kemudi. Begitu luasnya lautan yang ada tanpa kemudi, tidak bisa diarahkan, tidak bisa menuju satu tempat, tentu saudara terombang-ambing di dalam lautan. Itu sesungguhnya kalau orang hidup tanpa tujuan. Untuk apa bekerja, Pak? Ya daripada nganggur. Untuk apa, Pak, dari berumah tangga? Untuk, kalau saya tanya, untuk apa membangun rumah tangga? Ya daripada jomblo. Waduh. Untuk apa punya anak? Ya biar rame rumah tangga, Pak. Enggak begitu. Setiap kita punya tujuan. Putri-putri kami setting sedemikian rupa. Kami bawa masuk dalam satu rancangan tujuan. Dan tentu kami bawa di hadapan Tuhan. Ketika semua rancangan, ketika semua rencana, ketika semua agenda, tujuan yang kita punya connect dengan surga, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyampaikan kita kepada tujuan yang semua ujungnya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ayo hari-hari ini koreksi. Ada satu penelitian yang mengejutkan. Saudara jangan tanya di mana ayatnya. Ini research. Ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini research. Ada research yang mengatakan bahwa di dunia ini orang hidup yang punya tujuan, yang punya plan, cuma 3% loh. Saya ulangi sekali lagi, cuma 3%. Sementara 97%, 97% tidak punya tujuan, ngeflow, asal hidup, asal sukses, asal tercapai. Ntar dulu. Malam hari ini saya ingatkan semuanya, hamba-hamba Tuhan, sahabatku yang dikasihi Tuhan dalam Back to the Bible. Saya tegaskan, miliki destiny, miliki purpose, miliki tujuan, supaya hidupmu fokus kepada arah tujuannya. Saya kasih analogi atau contoh. Misalkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus punya senjata dengan isi peluru, misalkan 30 butir peluru. Anda menembak tapi tidak punya tujuan. Apa yang ditembak? Tidak ada gunanya 30 peluru yang Anda tembakkan dengan senjata yang Anda punya. Beda ketika Anda punya senjata, terus satu peluru yang Anda punya, tapi ada sasarannya. Misalkan burung saudara mau tembak. Ketika Anda incar dengan baik, presisi Anda tepat akan sasaran. Berapa banyak orang sukses, orang kaya, maaf, orang ganteng, maaf, orang cantik, tetapi hidupnya tidak punya tujuan. Tidak jelas. Tidak tahu apa yang harus dicapai. Yang sadar dan mengerti sampai di poin ini, katakan amin. Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Apa yang Tuhan katakan tentang purpose? Apa yang Tuhan katakan tentang tujuan hidup yang berikutnya? Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Saya ulangi sekali lagi. Punya tujuan masing-masing. Olehnya setiap orang punya talenta yang berbeda-beda. Punya panggilan yang berbeda-beda. Karena dari awalnya Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik pun dibuatnya untuk hari malapetaka. Haleluya. Presisi saudaraku. Makanya di setiap mendoakan anak yang sedang ulang tahun yang di bawah usia 5 tahun atau 10 tahun ke bawah, saya sering ungkapkan firman yang berkata demikian. Dia akan seperti anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Jadi orang tuanya mengantarkan tujuannya, orang tuanya membukakan wacana buat anaknya, anaknya menghidupi, dan tujuan itu dibawa kepada Tuhan. Harapannya adalah tujuan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan haleluya.
Amin. Tujuan kita jelas masing-masing ada seturut dengan kehendak Tuhan. Pak, bagaimana caranya saya tahu? Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, cari kehendak Tuhan. Yang ketiga, lakukan kehendaknya. Saudara akan tahu kok tujuan hidup saudara pada akhirnya. Tapi kalau kita asal sukses, asal bekerja, asal berumah tangga, yang penting asal hidup, asal sekolah. Bagaimana kalau ada anak yang kepingin jadi dokter, tetapi akhirnya sekolah di jurusan sosial? Bagaimana mungkin bisa tercapai? Bagaimana mungkin Anda naik bis dari Jakarta menuju ke Bandung kalau bis yang saudara naikin dari Jakarta menuju Cilegon? Kenapa? Salah kendaraan, salah tujuan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mengerti ini dengan dewasa. Anda berdoa mungkin 1 hari 5 jam, 6 jam, bahkan hidupmu full untuk doa, betul. Oke, saya tidak menyalahkan. Pertanyaannya adalah, adakah tujuan yang ingin capai yang selaras dengan kehendak Tuhan? Jangan-jangan doa kita meninju angin. Jangan-jangan kita salah sasaran. Betul tidak? Haleluya. Yuk kita langkah berikutnya. Lebih tajam lagi tentang tujuan. Sorry, jaringannya terputus Bapak Ibu, saya lanjutkan. 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Demikian firman Tuhan katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarang saja memukul. Paulus mengingatkan buat jemaat di Korintus, saudaraku. Saudara bayangkan kalau seorang atlet berlari, mau estafet, maraton, atau lari cepat jarak pendek, tapi nggak punya tujuannya. Dia akan berlari tanpa arah. Tetapi Paulus mengingatkan demikian, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Anda berlari mencari Tuhan, Anda berlari dalam pelayanan, Anda kencang sekali membangun hubungan dengan Tuhan, tapi Anda punya tujuan yang sebenarnya. Dengan demikian Anda tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, saya pernah membaca salah satu ulasan pengamat tinju. Seorang pengamat tinju yang sangat profesional. Seorang petinju itu akan capek, tenaganya terkuras, tenaganya habis orang yang dikasih Tuhan. Bukan ketika dia memukul kena lawannya, tetapi tenaga itu habis, energi itu terkuras luar biasa ketika dia memukul tanpa tidak kena sasaran, alias sasarannya menghindar. Itu energi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada kena sasaran. Saudara bayangkan, kalau saudara melayani hanya mengisi waktu. Saudara bayangkan, kalau Anda berdoa hanya untuk apa? Hanya untuk mengisi waktu yang kosong. Saudara bayangkan, kalau Anda melayani Tuhan atau beribadah hari Minggu hanya ingin ketemu sama kawan-kawan lain karena pandemi sudah lama tidak ketemu. Saudara bayangkan, kalau saudara mau ke gereja hanya kepingin ketemu gembala. Makanya saya ingatkan di jemaat yang saya pimpin, Anda tinggalkan rumah menuju ke gereja bukan mau ketemu Abraham Sugio, tetapi Anda pergi ke gereja karena kita rindu, punya tujuan untuk berjumpa dengan Tuhan, punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan, punya tujuan untuk berkenan di hadapan Tuhan, punya tujuan untuk memuji-muji Tuhan. Jadi kalau ada orang mengecewakan kita, kita nggak lepas dari tujuan kita, karena tujuan kita adalah kepada Tuhan. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Kenapa banyak rumah tangga gagal? Kenapa banyak kita melihat orang yang dulu SD, SMP, SMA pintar sekali, luar biasa, jenius sekali, IQ-nya moncer,
Tetapi ketika difinalisasi dengan cita-cita, memble. Karena tanpa sasaran, tanpa tujuan yang jelas. Kenapa orang yang dulu bergairah luar biasa dalam Tuhan tiba-tiba mengalami burnout, mengalami kemunduran, mengalami keputusasaan? Saya pikir karena dia tidak punya tujuan yang jelas. Malam hari ini saya berdoa siapapun yang ikut, termasuk yang Anda share ke kontak Facebook Bapak Ibu saudara sekalian, miliki tujuan hidup, miliki purpose yang luar biasa. Anda akan tajam di hadapan Tuhan, Anda akan peka mendengar suara Tuhan, bahkan Anda akan dituntun oleh Tuhan. Ibu, bapak, opa, oma, om, tante, kakak, adik yang saya kasihi, Pak, apakah ketika saya sudah dalam tujuan, dalam on track yang Tuhan mau, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, berarti saya dibebaskan dari masalah? Oh no. Tidak ada jaminan ketika Anda tahu purpose hidup saudara, Anda dibebaskan dari masalah. Tidak ada hubungannya. Justru masalah itu membuat kita dimurnikan, dipertajam untuk mencapai satu tujuan. Tujuan Tuhan memberikan firman kepada Nuh untuk membangun bahtera. Karena apa? Karena Tuhan mau mengirimkan air bah membinasakan bumi. Tentu dengan manusia kecuali keluarga Nuh. Nuh ikut apa yang dimaui Tuhan, dan Nuh mengikuti tujuan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Dalam kurun waktu yang tidak pendek loh Bapak Ibu. 120 tahun, tentu Nuh diolok-olok oleh teman sejayatnya. Bagaimana mungkin engkau membuat bahtera sementara keadaan cuaca panas, kering, kerontang? Bagaimana engkau membuat bahtera sementara engkau seorang petani, bukan seorang pelaut? Bagaimana mungkin ditertawakan, mungkin dianggap sinting. Tapi Nuh pegang janji Tuhan, bahwa tujuan Tuhan atas hidup Nuh itu jelas. Sekalipun 120 tahun, tujuan itu tergenapi dan Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Saya tegaskan terutama anak muda dengar baik, keluarga muda dengar baik. Tidak ada rencana Tuhan itu adalah kegagalan. Tidak ada rencana Tuhan atau agenda Tuhan, yaitu apa? Hanya masalah tanpa penyelesaian. Hari ini pertajam dirimu, peruncing kepekaanmu, ketahui tujuanmu, berjalan terus pandang masa depanmu dengan takut akan Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ada satu ungkapan dunia saudaraku yang luar biasa boleh kita mengerti sebenarnya. Ada satu quote ya yang luar biasa, saudara boleh catat baik-baik. Orang yang hidup tanpa impian atau tujuan. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang hidup tanpa impian atau tujuan, sebenarnya ia sudah mati. Walaupun penguburannya baru dilakukan 30 atau 40 tahun kemudian. Artinya apa? Dia hidup empty. Dia hidup kosong asal hidup, yaitu sama seperti orang yang mati tapi hidup, sekalipun penguburannya 30-40 tahun berikutnya. Makanya saya tegaskan malam hari ini, miliki tujuan hidup, miliki purpose of life, miliki goal setting, miliki cita-cita untuk mencapai sesuatu. Amen. Kalau Anda sadar dengan purpose ini, kalau toh diizinkan ada masalah, kita tetap enjoy. Kita tetap bersuka cita, kita tetap mengucapkan syukur. Sebab Alkitab berkata, tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita tanpa kontrol Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Nah itu orang yang hidup tanpa iman atau tujuan sebenarnya sudah mati, walaupun penguburannya 30 atau 40 tahun kemudian. Saudaraku, kalau kita lihat pemakaman dimanapun juga, kalau di Jabodetabek ada Pondok Rangon, ada Kalimulya, ada banyak tempat. Dan saya sering mengantarkan untuk pemakaman. Sering kita melihat nisan-nisan yang usianya masih muda, bahkan umurnya masih cukup muda. Saya kadang-kadang berpikir begini loh,
beberapa talenta yang terkubur tanpa digunakan dengan baik talenta yang diberikan. Ya, karena banyak orang mati karena kecelakaan, banyak orang mati karena narkoba, bahkan tidak sedikit orang mati karena apa? Karena bunuh diri. Tapi orang yang punya tujuan hidup, tidak mungkin kita menyia-nyiakan hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara boleh catat perkataan saya. Orang yang punya tujuan hidup adalah orang yang tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Yang setuju katakan haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pasti sering melihat pertandingan sepak bola. 2 kesebelasan. 1 kesebelasan, karena ke-11 berarti 11 orang. 2 kesebelasan berarti 22 orang. Saudara bayangin kalau 2 kesebelasan bertanding tidak punya tujuan. 22 orang ini memperebutkan satu bola terputar-putar di lapangan kalau tidak ada golnya. Apa yang bisa kita nikmati? Apa yang bisa kita tonton? Tentu tidak ada kemenangan, tentu tidak ada sukacita. Saudara dikasihi Tuhan, demikian dengan kita. Kalau kita hanya berputar-putar, mengeluh dengan masalah, mengeluh dengan pergumulan, mengeluh dengan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, yang paling bahaya apa? Menyalahkan Tuhan. Itu sama dengan kita hidup tanpa tujuan. Yang mengerti katakan amin. Saudara jangan bilang masih ada apa orang di banyak, Bapak Ibu, banyak sekali. Banyak orang hidup tanpa tujuan. Yang penting gua happy, yang penting saya hidup, yang penting saya sekolah, yang penting tidak meminta-minta, yang penting menurut ukuran dan kesenangan kita. Stop perkataan demikian. Haleluya. Puji Tuhan. Yang penting saya bisa menikmati hidup, Pak. Yang penting gue, yang penting ya. Orang yang punya tujuan hidup akan mengucapkan syukur dalam segala hal, sekalipun dia belum sampai kepada tujuannya. Orang yang punya tujuan hidup akan tetap menikmati proses yang dia terima sebagai satu pendewasaan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Suatu ketika saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mother Teresa, saudara pasti tahu siapa Mother Teresa. Seorang hamba Tuhan yang punya jiwa humble, meninggalkan negara Eropa yang begitu makmur menuju daerah yang miskin, daerah yang jorok, daerah yang penuh dengan penyakit kusta, yaitu Kalkuta yang ada di India. Tentu ketika dia melayani orang-orang yang sedemikian tidak gampang. Dalam satu kesempatan Ibu Teresa diundang dalam satu pertemuan jamuan makan malam bersama dengan politikus, partai-partai yang hebat, orang-orang yang tanda kutip menemui titik keberhasilan yang luar biasa secara horizontal. Ada seorang yang sukses politikus mencoba mendekati Ibu Mother Teresa ini, dan beliau berkata, "Ibu Teresa, ada apa dengan Anda? Sejauh yang saya dengar, apa yang Anda lakukan di Kalkuta, tidak banyak orang bahagia, tidak banyak orang senang, tidak banyak orang dipulihkan dan sembuh, tidak banyak orang disenangkan. Dan kami melihat pelayanan Anda tidak berhasil di Kalkuta." Apa jawaban Mother Teresa? "Oh tidak. Saya punya tujuan hidup. Tujuan hidup saya bukan sukses dan menyenangkan orang. Tujuan saya bukan di tempat yang comfort. Tapi tujuan saya adalah saya mengaminkan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan buat orang-orang Kalkuta, yaitu melayani mereka dengan sukacita tentunya, bukan membahagiakan mereka." Oh, terpukul berat sering dikasih Tuhan yang mendengar. Karena Ibu Teresa berkata,
Jelas sekali tujuan hidup saya, yaitu apa? Untuk membawa mereka hidup yang berbeda, bahkan membawa mereka untuk boleh mengenal Tuhan tentunya. Dan dalam catatan Ibu Teresia mengatakan dia merindukan semua orang yang mati yang dilayani dengan bibir tersenyum. Luar biasa, mulia tujuannya. Jadi boleh sukses atau tidak saya, Pak? Oh boleh, silakan, dan harus kita sukses. Saya boleh diberkati, Pak? Oh boleh diberkati, kenapa tidak? Tapi kita buka yuk sebentar, Roma pasal 11 ayat 36, biar kita tahu purpose kita. Roma pasal 11 ayat 36. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan? Ini teguran Rasul Paulus buat jemaat di Roma, jelas sekali. Roma pasal 11 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara sukses, di balik kesuksesan Bapak Ibu ada tujuan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Anda berhasil, ada maksud Tuhan, sebab keberhasilan yang saudara capai itu juga berasal daripada Tuhan. Anda kaya, boleh, kita harus sadari kekayaan kita juga datang daripada Tuhan. Anda terkenal, puji Tuhan. Tetapi ingat, yang membuat saudara famous adalah Tuhan. Karena apa? Ujungnya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apapun tujuan hidup kita, apapun pencapaian kita, apapun ekspektasi kita, apapun yang bisa kita raih, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini tujuan yang sesungguhnya. Yang sepaham dan sepakat dengan saya katakan amin. Yang sepakat dengan saya katakan haleluya. Jadi nggak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk menepuk dada. Nih gua sukses, nih gua hebat, jemaatku puluhan ribu. Oh ini hebat, perpuluhan di gerejaku sekian miliar. Nggak ada gunanya. Semua adalah untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Betul? Haleluya. Wah keras sekali ini saya sampaikan ya. Tidak ada alasan buat kita menghina orang lain kalau Anda lebih kaya daripada orang lain. Tidak ada alasan buat kita untuk memandang sebelah mata sesama hamba Tuhan, walaupun Anda brand, walaupun Anda dikenal banyak orang, walaupun jadwal Anda beruntun sedemikian rupa. Sekali lagi saya tegaskan, tujuan Tuhan atas kita apa? Bagi Dialah kemuliaan, bagi Yesus kemuliaan sampai kapan? Selama-lamanya. Kalau kita sadar ini, tidak ada alasan buat kita sombong. Kalau kita sadar ini, tidak ada alasan buat kita bermegah diri. Kalau kita sadar ini, tidak ada alasan buat kita menjatuhkan orang lain. Kalau kita sadar ini, tidak mungkin kita ungkit kekurangan orang. Kalau kita sadar ini, tidak mungkin kita menghakimi hamba-hamba Tuhan. Kalau kita sadar ini, tidak mungkin kita terus membicarakan keburukan orang lain. Yang paham dan setuju dengan saya, katakan haleluya, puji Tuhan, amin. Oh glory Jesus. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Oh haleluya. Oke, sudah saya terangkan sedemikian rupa luar biasa apa kata firman Tuhan. Pertanyaannya Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, apa sih penghalang supaya kita itu tergenapi purpose kita? Apa sih yang membuat kita terhalang untuk menggenapi tujuan hidup kita? Dengan cepat, saudara boleh catat. Yang pertama, penghalang tujuan hidup, penghalang purpose saudara adalah yang pertama, tidak tahan uji. Saya ulang sekali lagi, tidak tahan uji. Mulai mencari alternatif, ini bener gak sih begini? Sehingga ujungnya apa? Menyalahkan diri sendiri.
Makanya sabar dalam segala sesuatu, sabar dalam proses, sabar menanti waktunya Tuhan, sabar menanti jawaban Tuhan adalah orang yang siap untuk mencapai tujuannya. Jadi yang pertama penghalangnya adalah tidak tahan uji. Yang kedua, apa penghalangnya Pak? Tidak konsisten. Tidak konsisten, ini paling berat. Terkadang gairahnya luar biasa dalam Tuhan, terkadang loyo, terkadang drop, bahkan kadang-kadang mendelep tiarap nggak jelas kemana. Nah ini yang bahaya. Hidup ini perlu konsisten, dinamis terus bergerak. Dalam kesetiaan Anda, dalam konsisten Anda, Allah bekerja luar biasa. Lihat Roma 8 ayat 28 nanti di rumah. Yang ketiga, apa penghalang tujuan hidup kita atau purpose kita? Yaitu apa? Maunya instan, maunya cepat-cepat. Betul? Maunya kepingin segera terwujud. Kalau nggak terwujud, marah sama diri sendiri, marah sama lingkungan, menyalahkan orang lain. Endingnya siapa yang disalahkan? Tuhan. Kalau sudah Tuhan disalahkan, wah ini repot. Haleluya. Percaya ibu bapak, opa oma, om tante kakak adik, apa yang engkau dapat hari ini, yang engkau capai hari ini adalah anugerah dan kepercayaan Tuhan buat kita. Kalau Anda bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, yang ada sekarang, percayalah someday Anda akan diberikan kepercayaan yang lebih besar daripada yang sekarang. Makanya jangan instan. Kopi instan, kepingin sukses instan, pacaran instan, gak bisa. Pengkhotbah jelas Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bukan ukuran kita, tapi ukuran Tuhan. Yang berikutnya, apa penghalang purpose kita Pak? Yaitu apa? Suka menunda waktu. Tarso. Saudara bayangkan seorang ibu atau seorang ibu rumah tangga punya cucian pakaian, setiap mau mencuci, besok saja, besok datang, nanggung lusa, lusa datang, nanti weekend saja, weekend saudara sibuk, cucian luar biasa numpuknya. Kenapa? Karena sering menunda. Sama dalam kekristenan kita. Mungkin Anda diingatkan untuk mengampuni orang lain, tapi Anda tunda-tunda. Mungkin Anda diingat untuk menyantuni orang lain, Anda tunda-tunda. Mungkin Anda mau memberikan persembahan perpuluhan, Anda tunda-tunda, habis Anda habisin. Betul. Saya tidak malu-malu Bapak Ibu mengatakan perpuluhan itu penting ya. Anda wajib membawa perpuluhan, jangan tunda-tunda. Kalau Anda bukan di gereja yang saya pimpin, kalau Anda mau membawa gereja saudara, silakan. Saya tidak pernah memotivasi seseorang yang bukan jemaat yang saya pimpin untuk membawa perpuluhan di gereja kami. Tidak, tapi perpuluhan harus saudara bayar. Perpuluhan saudara kembalikan. Kenapa? Karena itu haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Bukan persembahan lagi dikatakan dalam Maleakhi 3. Bawalah. Loh, berarti kita mempersembahkan apa menjadi haknya Tuhan. Jangan suka tunda-tunda. Ada orang bilang gini, bolehkah utang Pak saya rapel? Jangan mencoba itu. Yang berikutnya, apa penghalang tujuan hidup kita? Mudah menyerah atau alias gampang putus asa. Jelas ya? Tidak tahan uji, tidak konsisten, maunya instan, suka menunda waktu, mudah menyerah dan putus asa. Itu penghalang-penghalang untuk kita menghidupi purpose atas hidup kita. Amin saudaraku, saya berdoa malam hari ini kita mau mengoreksi diri dan mengerti tujuan hidup kita, tujuan panggilan kita, tujuan untuk apa kita hidup. Ketika itu Anda temukan, wow, Anda akan dipegang oleh Tuhan sendiri untuk mencapai kemenangan. Dan satu titik di mana perkenanan itu turun atas hidup saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita sedang bergumul, mungkin ada di antara ada masalah, mungkin di antara kita sedang ada dalam pencobaan, mungkin ada di antara saudara ada di dalam keputusasaan. Dengar baik, miliki tujuan hidup. Kalau Anda punya tujuan hidup,
Anda akan bisa lewati segala sesuatunya. Sebab apa yang terjadi atas kita diizinkan oleh Tuhan. Siapa yang berkumpul, siapapun Anda yang sedang dalam masalah, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita percaya, barang siapa mencari akan mendapatkannya. Pintu sorga diketuk, sorga akan dibuka buat kita. Bapa, terima kasih buat malam hari. Melalui syukur buat teguranmu, kami mengucap syukur buat guidance ilahi. Kami rindu Tuhan, setiap kami yang ada, yang ikut online, dibukakan jalan kami supaya kami mengerti kami harus punya tujuan hidup. Kami untuk hidup untuk menyukakan Tuhan, bahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, lihat kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami di mana yang di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Miliki tujuan hidup di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan yang luar biasa. Kami datang bukan dengan tangan hampa ya Bapa, kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Mungkin ada yang memberikan cash ke gereja ataupun mentransfer ke rekening yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami dengan sukacita, karena kami tahu segala sesuatu yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua tanpa terkecuali, dan biarlah kasih karunia pertolongan yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus telah bergabung dengan kami. Jangan lupa besok pagi kita ada renungan pagi melalui YouTube channel EOM. Selamat menikmati tujuan hidup masing-masing. Selamat menikmati panggilan Tuhan. Anda semuanya berharga di mata Tuhan. Shalom, shalom.